observasi atau wawancara. Jadi mengidentifikasi sumber kos dan kegiatan. Kita cari tahu sumber kosnya dari mana aja, untuk kegiatan apa aja. Dicari tahu dulu, dikumpulkan dokumen-dokumennya dulu, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, kuesioner, seperti itu. Kemudian yang B, menempatkan sumber kos ke aktivitas dengan cara penelusuran secara langsung untuk mengukur penggunaan aktual dari sumber daya dalam kegiatan. Jadi kosnya atau biayanya itu dikeluarkan untuk aktivitas apa saja. Itu kita menempatkan atau kita cari tahu tentang itu. Yang C, menempatkan kos aktivitas ke objek kos. Objek kos itu maksudnya adalah produk atau jasa, sedangkan aktivitas penggerak adalah kos aktivitas. Biaya untuk menghasilkan objek kos, untuk menghasilkan produk atau jasa. Gitu. Menempatkan kos aktivitas ke objek kos berarti menempatkan atau menentukan berapa banyaknya biaya berdasarkan aktivitas untuk menghasilkan produk dan jasa. Gitu. Alhamdulillah. Maaf. Keunggulannya ABC apa sih? Yaitu memberikan informasi pengukuran laba yang lebih baik karena lebih akurat dan informatif. Selain itu, mengambil keputusan yang lebih baik, peningkatan proses, bisa melakukan estimasi kos juga. Selain itu, yang kelima, menyediakan data tentang kapasitas kos yang tidak digunakan. Ini keunggulan dari ABC. Namun ada keterbatasannya juga, yaitu beberapa kos membutuhkan alokasi dari departemen dan produk berdasarkan pengukuran yang berubah-ubah. Kos produk yang diidentifikasi oleh sistem ABC tidak mencakup seluruh kos yang berkaitan dengan produk, dan sistem ABC membutuhkan waktu dan kos atau biaya yang cukup besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya. Jadi agak lama untuk membuat atau menyusunnya, macam itu. Sekarang kita bandingkan gimana kalau kita menggunakan volume based costing dengan activity based costing. Teman-teman silakan sebentar. Dibuka halaman 8.10. Di sini ada perbandingan kalau kita pakai VBC sama ABC. Contoh tahap 2 dan 3 antara sistem VBC dengan menggunakan jam kerja langsung dengan penggerak sebagai penggerak, sedangkan ABC menggunakan penggerak kos menggunakan beberapa penggerak kos dalam menentukan kos produknya. Jadi kalau volume based costing VBC dia hanya menggunakan jam kerja langsung, tapi kalau ABC setiap aktivitas, setiap penggerak kos atau cost driver dia ada nilainya, dia ditentukan, lebih rinci. Gimana sih jadinya? Nah, sekarang kita lihat. PT Sentral memproduksi 2 jenis produk, AW dan SZ. Anggaran overhead pabrik sebesar 31 juta dengan dasar 200.000 jam kerja. Data keduanya adalah sebagai berikut. Ini ada di halaman 8.10 yang bawah. Setelah itu, perhitungan dengan VBC. Kalau kita menggunakan VBC, langsung overhead totalnya 31 juta, jam kerja langsungnya 200 juta, maka tarif overhead per jam 31 juta dibagi 200.000 sama dengan 155.
Jadi 155 itu 31 juta dibagi 200.000. Oke. Kemudian alokasi overhead pabrik ke setiap produk. Jadinya seperti apa? Jadinya total overhead yang dibebankan kepada AW adalah 5 jam dikali 10.000 unit dikali 155. Dari mana teman-teman? Untuk menghasilkan 1 unit kan butuh 5 jam, ada di data ya. Di data halaman 810 ketemu 5 jam. Untuk membuat 1 unit butuh 5 jam. Oke. Untuk membuat 1 unit butuh 5 jam. Terus setiap jamnya bayar, setiap jamnya kosnya 155. Berarti 5 kali 155. Terus mau memproduksi berapa unit? Di situ tulisannya unit produksinya 10.000. Jadinya 5 jam kali 10.000 kali 155 rupiah kali 10.000 unit sama dengan 7.750. Sama halnya saat kita menghitung untuk SZ 375 jam kali 155 rupiah kali 40.000 unit. Nah, setelah itu unit produksinya tadi 10.000 dan 40.000, maka overhead pabrik per unit sama dengan 775 untuk si AW dan 581,25 untuk yang SZ. Gitu teman-teman. Oke. Tabel sampai tabel itu ada yang mau ditanyakan? Oke. Setelah itu kita lanjut ke tabel berikutnya. Setelah kita tahu biaya atau overhead pabrik per unitnya berapa, sekarang kita mau cari tahu laba per unit. Gimana caranya? Pertama, di situ diketahui harga jual 5.000. Terus kos utama 2.000. Ini yang AW ya. Yang AW. Yang SZ tinggal mengikuti saja. Harga jual 5.000, kos utama 2.000, overhead pabrik 775. Tadi sudah kita hitung 775 per unitnya. Maka total kos sama dengan 2775. Maka laba untuk AW adalah 2225. Itu. Ini cara perhitungan dengan menggunakan VBC. Sekarang kita coba menghitung dengan pendekatan ABC. Apakah labanya sama? Apakah perhitungannya sama? Kita buktikan. Nah, untuk ABC, teman-teman bisa lihat di halaman 812. Kalau sebelumnya biaya overhead langsung dibagi jumlah jamnya, jumlah jam kerja. Tapi kalau di ABC 31 juta overhead itu harus dirinci menjadi beberapa aktivitas. Aktivitas apa sajakah yang dilakukan? Yang pertama ada rekayasa, ada penyetelan, ada penggunaan mesin dan pengemasan. Di situ penggunaan aktivitasnya jumlah rekayasa, jumlah penyetelan, jumlah mesin, dan jumlah pemesanan. Seperti itu. Kemudian ada data lain, yaitu data produksi yang berkaitan dengan produksinya. Yang pertama jam rekayasa. Yang dibutuhkan untuk AW adalah 10.000 jam. Untuk penyetelan 400, untuk jam mesin 100.000, dan jumlah pesanan pengemasan adalah 5.000. Totalnya ada juga di situ.
Sekarang yang tabel ketiga, tarif per penggerak